Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ewing the Deal, jalan ke depan untuk rantai pasokan B2B. Yang pertama yaitu perdagangan kompleks. Sementara vendor B2C yang sudah mapan seperti Amazon dan Alibaba berada dalam posisi untuk memanfaatkan penciptaan pengalaman seperti konsumen untuk membeli dan pemasok B2B. Rantai pasokan akan dilayani dengan lebih baik dengan membuat alur kerja perdagangan, reintegrasi dan platform penjualan mereka sendiri untuk fleksibilitas maksimum, visibilitas dan profitabilitas. Nafsu untuk fluiditas yang telah mendorong konsumen, komersial forward sama-sama didambakan oleh bisnis yang memiliki miliaran alasan untuk berkolaborasi secepat mungkin satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu masalah pembayaran. Jika konsumen ingin membeli satu item secara online, mereka akan menemukan harga yang relatif tetap di beberapa situs web, melakukan pemesanan, dan menunggu pembelian tiba. Bagi banyak pemasok, hampir tidak mungkin bagi pembeli untuk memberikan kartu memberitahu pemasok dengan tepat apa yang mereka bayar atau menambahkan detail tambahan apa dalam sistem saat ini. Jika pembayaran mereka mencakup beberapa faktor, misalnya ruang untuk mengatakannya sangat terbatas. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli, format NACHA 94 karakter yang digunakan oleh 97% dari semua pembayaran elektronik di Amerika Serikat memungkinkan sekitar setengah dari informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu sistem yang rusak. Akar masalah pembayaran terletak pada sistem kuno yang ditawarkan sebagian besar bank untuk pengiriman uang B2B. Dengan sedikit pesaing, dan oleh karena itu sedikit keuntungan dengan perubahan. Bank terus memberikan solusi yang tidak mengalami banyak perubahan sejak Edison pertama kali memecahkan teka-teki bola lampu. Modal perbankan yang tidak terstandarisasi di seluruh dunia, struktur organisasi yang terfragmentasi yang mengganggu visibilitas pelanggan, dan kolaborasi yang buruk antara bank dan lembaga keuangan, hanyalah beberapa kelemahan yang membuat layanan perbankan saat ini menjadi usang dalam ekonomi kita yang semakin terhubung. Selanjutnya yaitu pembayaran yang dinamis. Langkah pertama bagi mereka yang ingin mewujudkan keadaan B2B Nirwana adalah mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan pembayaran dinamis dan bukan pembayaran statis. Jika pembayaran dalam sistem yang ada lamban, terputus dan tidak efisien, maka setiap platform pembayaran dinamis harus memungkinkan untuk secara dramatis lebih cepat dan lebih aman. Materi selanjutnya yaitu inovasi pembayaran dan point of sales atau POS. Ada 13 transaksi keuangan, yaitu perdagangan, pelanggan, dan bank. POS atau point of sales adalah suatu sistem yang digunakan dalam kebutuhan berbagai macam usaha pebisnis retail untuk dapat memudahkan proses transaksi jual beli secara cepat, aman, dan sistematis. POS juga termasuk sistem modern dari mesin kasir konvensional yang masih sering digunakan pada beberapa toko atau usaha pelanggan. Kutipan favorit dari Dora the Explorer yang mengemaskan, seperti swapper berhenti dengan mencuri, juga merupakan kutukan bagi bank dan pedagang. Konsumen memutuskan di mana dan kapan harus mencuri, menyentuh, dan membeli, dan terkadang tidak mencuri sama sekali. Sama mencuri tanpa biaya transaksi, tanpa pedagang, dan tanpa bank. Pengakuisisi bank di sisi lain selalu menagih pedagang mereka yang banyak dianggap sebagai pajak tanpa nilai tambah yang dirasakan. Oleh karena itu, jika diberi kesempatan, pedagang akan pindah ke penawar terdekat yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu blok bangunan baru. POS sebagai titik sentuh pilihan. Bank dan pemoses memiliki satu-satunya titik kontak terpenting dalam hubungan antara konsumen dan bisnis. Induktor merupakan salah satu yang paling sering dilupakan.
Pastikan Anda memercikan sedikit debu ajaib di atas perangkat tersebut dalam bentuk layanan yang hanya memperoleh identitas pelanggan dan dapat bertindak dan bereaksi terhadap konteks pelanggan saat ini. Dipasangkan dengan layanan back-end yang mendukungnya. Ada berbagai macam perangkat pos generasi baru yang cerdas seperti Point yang merupakan cara modern ada kode ajaib itu. Data. Ada banyak perusahaan yang tahu banyak tentang perilaku pelanggan di dunia digital. Ada sangat sedikit yang dapat membangun konteks pelanggan di lingkungan fisik. Bank adalah salah satu dari sedikit itu. P2BC, personalisasi otomatis untuk pedagang dan konsumen. Layanan ini lebih disukai berdasarkan model bisnis kinerja. Harus menjadi inti dari penawaran bank, mata rantai yang hilang, menerjemahkan yang usang menjadi yang tak tergantikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi algoritma prediktif membangun solusi perbankan online yang inovatif. Nah, seperti kita ketahui, dengan latar belakang pada tahun 2015, banyak panelis konferensi manajemen mengklaim bahwa perusahaan yang sukses perlu memasang Chief Innovation Officer bank di dewan mereka. Nah, hal ini berguna untuk inovasi dalam pendorong utama dalam keberhasilan ekonomi dan tekanan pada eksekutif untuk menghasilkan dan memperoleh inovasi yang pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya, bank dan perusahaan asuransi juga menawarkan layanan dan produk konsultasi yang biasanya produknya hanya diberi harga, sedangkan konsultasi secara tradisional dipandang sebagai layanan gratis pada zaman dahulu. Dan juga suku bunga mendekati 0 saat ini dan persyaratan kapitalisasinya yang meningkat dari bank membuat praktik ini lebih menantang dan sangat sulit untuk membuat konsumen berada di jalur pembayaran untuk layanan. Literasi keuangan telah lama dilihat sebagai penjamin bahwa pelanggan retail akan menggunakan layanan dari produk bank dan tidak bergantung pada peluang pendanaan lainnya. Contohnya seperti peer-to-peer. Selalu ada asumsi dasar bahwa pendidikan, pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman manajer hubungan bank memungkinkan mereka untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dari lingkungan klien mereka, menemukan produk yang tepat, dan selanjutnya tersedia pada saat-saat yang penting. Hal ini dapat diartikan sebagai pelanggan retail sangat berkekurangan alternatif selain mempercayai penasihat bank mereka. Namun hal ini pelanggan dapat membantu mereka dengan tersedianya berbagai forum online dan situs web perbandingan yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi. Selanjutnya, pemrosesannya yang meningkat. Selanjutnya yaitu kemampuan industri webnya juga mengharapkan tingkat fleksibilitas dan ketangkasan yang lebih tinggi, sehingga tampilan dan nuansa aplikasi yang berkembang dengan cepat, tidak adanya gangguan sistem. Nah, inovasi big data ini mendorong kapabilitas sistem informasi web ke fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan kekuatan terbesarnya terdapat pada big data tersebut. Selanjutnya yaitu apakah internet big data ini langsung diterapkan ke bank? Nah, seperti yang kita ketahui, sayangnya aplikasi tidaklah mudah langsung diterapkan. Namun, sebagian besar industri perangkat lunak berpartisipasi dalam usaha teknologi big data ini. Perusahaan ini secara progresif menyediakan aplikasi perangkat lunak bisnis dengan tingkat fleksibilitas dengan ergonomis yang sama dengan yang sudah ada di internet.
Misalnya contohnya pada tahun 2010 dengan kesuksesan nyata dari salah satu perusahaan yang bernama itu Salesforce.com, dia menyatakan bahwa kemajuan big data ini lambat dan memakan waktu yang lebih lama daripada perkiraan. Karena faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, arsitektur data besar, yaitu perubahan paradigma yang drastis. Nah, implementasinya membutuhkan pengetahuan baru yang cukup luas. Selanjutnya yaitu kasus penggunaan internet sebagian besar tertentu dan kasus penggunaan perusahaan. Selanjutnya yaitu tingkat kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan oleh dunia internet sering salah persepsi, lebih rendah dibandingkan dengan industri lain, khususnya pada industri perbankan. Nah, sebagian besar bank telah menerapkan teknologi big data ini dengan hasil yang berbagai variasi. Dengan mengimplementasikannya pada pemasaran, untuk mengenali pelanggan, untuk mendeteksi penipuan, dan lainnya. Nah, sistem big data ini membutuhkan kepatuhan, konsistensi data dan akurasi yang real time untuk mengatasi persyaratan peraturan terbaru. Teknologi lama mampu mengelola data secara konsisten dan real time selama 30 tahun terakhir. Nah, sayangnya dengan batasan yang drastis, teknologi big data tidak menyediakan konsistensi data real time yang siap pakai, yang menjadi masalahnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah, terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya, algoritma juga menyediakan antarmuka yang dapat mengaktifkan platform prediksi untuk berinteraksi dengan berbagai sumber data eksternal. Misalnya yang pertama itu data ekonomi makro, di mana pengguna sistem dapat diminta untuk memberikan data tambahan seperti geolokasi, ukuran atau pendapatan karyawan, sektor lokasi tipikal, dan sektor vendor dan pelanggan. Nah, data ini menjadi dasar untuk memasukkan data ekonomi makro eksternal yang sesuai ke dalam perkiraan. Selanjutnya yaitu sistem CRM atau ERP atau akuntansi atau sistem ini yang bergantung pada ukuran dari perusahaan. Mungkin adalah salah satu sistem ini diterapkan untuk konsultan, akuntan pajak, dan berbagai karyawan internal. Nah, algoritma prediktif seperti yang kita ketahui adalah bidang penelitian yang sangat menjanjikan dan menarik. Nah, selain itu bidang algoritma ini juga menjadi perbendaharaan sebagai layanan yang merangkum beberapa petunjuk menarik menuju penerapan yang lebih lanjut. Secara khususnya penggunaan algoritma prediktif ini dalam kombinasi dengan perbankan online ataupun data bank. Bahkan dalam kombinasinya dengan sumber eksternal yang cukup menjanjikan. Pada akhirnya dapat menghadirkan fungsionalitas baru di segmen pelanggan perusahaan mikro. Namun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, seperti metode statistik yang kuat dapat menyebarkan hasil yang belum teruji dan model yang salah secara metodologis. Nah, selain itu juga back end bank mungkin belum dapat menyediakan data yang diperlukan dalam waktu yang diminta, atau kualitas datanya yang mungkin terlalu buruk. Nah, pada akhirnya masih ada resiko penggunaan tidak tertarik dengan keluaran algoritma dan tidak mampu dihadapinya. Selanjutnya yaitu pada materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu adalah big data yang kita ketahui sebagai landasan sistem kepatuhan regulasi.
Nah, banyak lembaga keuangan yang mengadaptasi sistem informasi ini untuk mematuhi peraturan pasca krisisnya. Keterbatasan teknologi, mereka yang membatasi penerapan ini dan telah terjadi gagalnya pemenuhan harapan regulator bahwa volume besar data yang dipegang oleh bank selama beberapa tahun kini tersedia dengan cepat jika tidak nyata. Nah, selanjutnya yaitu pada bab big data ini di bank, pada suatu bank mengimplementasikannya dengan cara yang terlalu lambat. Big data digunakan untuk menggambarkan teknologi generasi baru dan pendekatan baru untuk manajemen data. Teknologi ini diciptakan oleh pemain utama industri web karena teknologi tradisional tidak mampu beradaptasi dengan jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi, volume data yang tumbuh cepat, dan kebutuhan Crowdfunding adalah praktik mengumpulkan dana dari banyak orang yang biasanya melalui platform online atau mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Ini terdiri dari 3 model utama. Yang pertama ada donation-based crowdfunding. Di sini orang berkontribusi tanpa ekspektasi pengembalian dana. Biasanya digunakan untuk tujuan amal, kemanusiaan, atau dukungan kepada individu. Kemudian yang kedua ada reward based crowdfunding. Kontributor menerima hadiah, produk atau layanan tertentu sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Ini sering digunakan oleh proyek bisnis kreatif yang ingin membiayai produk baru. Kemudian ada equity based crowdfunding. Dalam hal ini, kontributor menerima saham atau kepemilikan di perusahaan yang mendapatkan dana. Ini umumnya digunakan oleh startup dan bisnis yang ingin mendapatkan investasi. Kemudian ada debt based crowdfunding. Dalam model ini, kontributor memberikan pinjaman kepada peminjam dan peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga. Crowdfunding telah menjadi metode populer untuk mendanai berbagai proyek dan usaha karena memungkinkan akses mudah ke sumber dana dari banyak individu atau investor tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Pengiriman uang adalah tindakan mentransfer sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain, biasanya melalui berbagai metode yang mencakup. Pertama ada transfer bank, melibatkan pemindahan dana antara rekening bank baik dalam negeri maupun internasional. Kemudian ada transfer online, menggunakan layanan transfer uang elektronik seperti PayPal, Venmo, atau aplikasi perbankan online lainnya. Yang ketiga ada transfer tunai, di mana mengirim uang melalui agen pengiriman uang atau layanan seperti Western Union. Yang keempat ada cek atau giro, mengirimkan instrumen keuangan yang tepat diuangkan oleh penerima. Kemudian yang kelima ada kripto atau cryptocurrency, pengirim mata uang digital seperti Bitcoin melalui jaringan blockchain. Tujuan pengiriman uang dapat beragam, termasuk pembayaran untuk barang dan jasa, bantuan keuangan kepada keluarga, dan banyak lagi. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan memahami biaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi fintech untuk usaha kecil. Yang pertama yaitu pentingnya fintech. Jadi fintech ini merupakan sektor yang menggabungkan keuangan dan teknologi dan telah menjadi fenomena yang global. Ini akan membantu dalam memecahkan banyaknya masalah keuangan dalam berbagai aspek bisnis. Kemudian perkembangan global. Fintech ini telah berkembang di berbagai pusat keuangan global, termasuk di London, kemudian New York City, Afrika, Asia Tenggara, dan Australia. Hal ini melibatkan perusahaan besar bahkan startup. Kemudian disrupsi dalam industri keuangan. Fintech ini memungkinkan perubahan aturan permainan di industri keuangan. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat dan membantu konsumen dengan memberi mereka lebih banyak pilihan lagi. Kemudian apa sih dampak fintech ini di dalam pada sebuah UKM? Jadi usaha kecil dan menengah adalah
suatu penerimaan manfaat utama dari fintech itu sendiri. Mereka mendapatkan akses ke alat-alat yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu dalam manajemen keuangan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya pembayaran dan escrow. Jadi pembayaran elektronik ini telah menjadi hal yang umum, dan penggunaan escrow ini digunakan untuk melindungi pembeli serta penjual yang semakin berkembang. Kemudian hal ini akan banyak menimbulkan kepercayaan dalam melakukan transaksi online. Kemudian konteks dalam penggunaan. Solusi fintech ini harus sesuai dengan konteks penggunaan, terutama dalam kasus UKM. Nah, mereka harus mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta pelanggan. Kemudian manfaat fintech itu sendiri adalah membantu UKM untuk memiliki fleksibilitas dalam penerimaan pembayaran dan mengurangi gesekan dalam sebuah proses bisnis yang mereka lakukan. Kemudian apa sih dampaknya terhadap perekonomian? Jadi fintech ini berkontribusi pada ekonomi yang lebih kuat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Mengintegrasikan teknologi ke dalam sektor keuangan melalui fintech ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pada UKM itu sendiri. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai solusi pembayaran termasuk Apple Pay. Yang pertama yaitu waktu adalah suatu faktor utama. Waktu ini memainkan peran penting di dalam berita, tetapi juga relevan dalam dunia bisnis. Nah, kecepatan peluncuran produk dan jaringan ini dapat mempengaruhi suatu kesuksesannya. Kemudian efek jaringan dan adopsi. Adopsi produk ini tergantung pada efek jaringannya. Semakin banyak orang yang menggunakannya, maka akan semakin menarik produk itu bagi orang lain. Kemudian perkembangan pada ekosistem pembayaran. Terdapat sekali banyak main di dunia pembayaran, termasuk e-wallet, kartu kredit, terus platform e-wallet, asosiasi kartu, penyedia pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh dari Starbucks. Nah, Starbucks ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang berhasil menggabungkan pembayaran dengan aplikasi seluler dan memberikan nilai tambah kepada suatu pelanggan. Nah, hal inilah yang telah menghasilkan adopsi yang signifikan. Kemudian dikenal dengan yang namanya Apple Pay. Apple Pay ini diintegrasikan secara efisien dalam ekosistem Apple dan memiliki privasi yang sangat tinggi. Kehadirannya ini mempengaruhi dunia pembayaran dan menawarkan potensi dalam penggunaan data besar di masa yang akan datang. Kemudian ekonomi di dalam industri pembayaran. Nah, pasar pembayaran. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi fintech menguntungkan sektor lain. Nah, jadi pasar derivatif adalah pasar di mana kontrak yang nilainya itu bergantung pada kinerja aset yang diperdagangkan. Nah, kontrak derivatif ini memungkinkan si pelaku pasar untuk meminimalisir resiko dan bunga pinjaman serta mendapatkan laba dari berbagai aktivitas trading atau spekulatif. Nah, pasar derivatif global telah berkembang menjadi nilai nosional sebesar 700 triliun US dollar yang mencengangkan dalam 30 mata uang dan digunakan secara luas sebagai alat manajemen risiko oleh perusahaan, manajer investasi, kemudian pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan energi dan komoditas maupun bank. Dua pasar ini menghadirkan peluang yang fantastis karena keduanya itu sangat bergantung pada teknologi. Harganya yang tidak stabil, aset dasar sebagian besar dikomoditasi dan ada keterampilan dan pengetahuan yang terbatas antara keuangan dan quote atau iklan online. Nah, tidak ada yang lebih jelas daripada menggabungkan turunan dengan infrastruktur quote dan iklan online. Nah, aplikasi Amazon itu melopori pasar layanan cloud pada tahun 2006 dengan menawarkan layanan berbasis cloud pada perusahaan lain. Setelah menyelesaikan masalah infrastruktur mereka sendiri, perusahaan besar seperti Netflix, Dow Jones, Pacifier, dan Comcast semuanya itu menggunakan Amazon Web Service atau yang disingkat dengan AWS. Nah, materi yang selanjutnya itu ada inovasi fintech untuk dapat dipakai. Nah, pertumbuhan industri perangkat dapat dikenakan. Nah, di dalam artikel ini menyebutkan bahwa perkiraan pertumbuhan industri perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar tahun 2014 itu digambarkan sebagai tahun penting dalam pertumbuhan industri. Kemudian teks
artikel ini juga menyoroti investasi besar-besaran dalam perusahaan rintisan yang berfokus pada perangkat yang dapat dikenakan. Itu lebih dari 1,4 miliar US dollar itu diinvestasikan dalam perusahaan semacam itu. Kemudian teknologi Near Field Communication atau yang disingkat juga dengan NFC itu menjadi penting dalam perangkat yang dapat dikenakan, memungkinkan untuk komunikasi kabel jarak pendek antar perangkat itu dikembangkan pada tahun 2015. Nah, selanjutnya artikel ini juga memberikan pandangan lebih lanjut tentang perangkat apa sih yang dapat dikenakan. Nah, hal ini mencakup beberapa definisi dan aspek-aspek penting dalam perkembangan teknologi. Yang pertama itu ada definisi wearable. Nah, artikel ini mencantumkan definisi dari kata sifat wearable yang merujuk pada perangkat komputer atau elektronik yang dapat dipakai atau dibawa di tubuh seseorang. Contohnya termasuk jam tangan pintar, kacamata, atau pelacak kebugaran dan sejenisnya. Kemudian yang kedua itu ada ragam produk wearable. Nah, teknologi yang dapat dikenakan itu mencakup berbagai produk, termasuk band gaya hidup, kamera, pakaian tubuh, gips, ortopedi yang dapat dipakai, kemudian pemantau kesehatan, headset realitas virtual, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini mencerminkan keragaman perangkat yang dapat dikenakan yang tersedia di pasaran. Nah, yang ketiga itu ada perubahan dalam gaya hidup dan komunikasi. Nah, perangkat yang dapat dikenakan tidak hanya berfokus pada aspek praktis, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada cara kita menjalani hidup. Nah, mereka dapat mempengaruhi cara kita untuk memantau kesehatan dan gaya hidup seperti berolahraga, belajar, bermain, atau menyembuhkan diri dan berkomunikasi. Nah, yang keempat itu ada dampak sosial ekonomi. Nah, teknologi yang dapat dikenakan itu menciptakan perubahan dalam masyarakat dan ekonomi, seperti banyaknya revolusi teknologi sebelumnya. Kemudian juga ini akan memiliki potensi untuk mengubah cara hidup dan bekerja. Kemudian yang kelima itu ada masa depan yang penuh potensi. Nah, analisis bisnis itu memprediksi adopsi pasar yang luas untuk perangkat yang dapat dikenakan, dan masa depan teknologi itu dianggap sangat berpotensi dan tak terbatas. Nah, artikel ini menggarisbawahi bahwa perangkat yang dapat dikenakan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan dalam gaya hidup dan juga cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Nah, hal ini itu mencerminkan betapa pentingnya perkembangan teknologi di dalam masyarakat yang modern. Nah, perangkat yang dapat dikenakan atau wearables adalah solusi fintech yang menjanjikan, terutama berlaku ketika perangkat ini dapat mengaktifkan pembayaran NFC atau Near Field Communication. Nah, hal ini membuka peluang besar untuk mengubah perangkat yang dapat dikenakan menjadi alat pembayaran alternatif. Nah, dengan ini kita dapat memiliki perangkat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau kesehatan, tetapi juga sebagai alat pembayaran yang nyaman. Nah, bayangkan ketika kita memiliki perangkat pembayaran yang dapat mengukur detak jantung, memantau kadar gula darah, kemudian menghitung asupan alkohol, dan juga memberikan peringatan terhadap berapa banyak sih uang yang kita belanjakan dan dampaknya pada saldo tabungan kita. Nah, hal ini memberikan konsumen pilihan untuk membayar dengan jaringan kartu kredit global seperti Visa, Mastercard, atau American Express tanpa harus repot-repot membawa dompet atau smartphone dengan WiFi yang aktif, ataupun juga dengan membawa uang koin. Nah, selanjutnya perangkat yang dapat dikenakan adalah solusi inovatif dalam industri layanan keuangan. Nah, pada awalnya prabayar dan e-wallet adalah contoh potensial dari kenyamanan dan program pembayaran yang tak terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, solusi pembayaran mobile seperti Apple Pay dan Samsung Pay itu mulai mendominasi perhatian industri dan mengubah pendekatan pelanggan serta menciptakan potensi sosial yang baru. Nah, meskipun potensi perangkat yang dapat dikenakan untuk mengubah cara kita melihat uang dan pembayaran, nah ada berbagai kendala yang harus diatasi. Kompleksitas ekosistem dan rantai nilai melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen perangkat keras, kemudian juga perusahaan semikonduktor, terus juga penyedia solusi fintech, dan juga pemain jasa keuangan. Nah, kolaborasi dan dialog antar bank itu juga menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.